Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara serta anak-anakku sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah bahwasanya pada saat ini kita bisa bertemu kembali dalam video tutorial karakteristik Muslim Channel. Dan yang akan Bapak praktekkan dalam kesempatan ini adalah tentang praktek berwudu sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, cara berwudu ditinjau secara hukum ada dua, yaitu cara wudu yang wajib dan cara wudu yang sunat. Cara wudu yang wajib adalah terdiri dari 4 hal pokok, yaitu berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, apabila kamu hendak berdiri sholat, hendaklah kamu cuci muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu sampai siku-siku, dan sapulah kepala-kepala kamu, dan cucilah kaki-kaki kamu hingga 2 mata kaki. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Saudara-saudara serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menerangkan ada 4 hal pokok anggota wudu yang menjadi rukun wudu atau hal yang wajib dilakukan ketika wudu. 4 hal tersebut adalah: 1. Faghsilu wujuhakum, artinya mencuci muka. Caranya nanti bisa ditonton dalam praktek video ini. Kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, artinya mencuci tangan sampai siku. Ketiga, wamsahu biru'usikum, yaitu mengusap kepala. Keempat, wa arjulakum ilal ka'baini, membasuh kaki sampai mata kaki. Anak-anakku dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 gerakan pokok ini adalah hukumnya wajib dalam berwudu. Adapun yang lain-lainnya termasuk sunnah wudu, seperti niat wudu, membaca bismillah, mencuci tangan sebelum wudu, berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, mencuci telinga, dan berdoa setelah berwudu. Anak-anakku sekalian, cara wudu wajib dan sunat. Sekarang gabungan cara wudu wajib dan sunat berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wudu yang terbaik adalah ketika kita berwudu memenuhi baik yang wajib maupun yang sunnahnya. Untuk itu Bapak praktekkan wudu lengkap dari awal hingga akhir. Untuk itu kita wajib bagi setiap yang mau sholat berwudu dan menyempurnakan wudunya terlebih dahulu. Lalu sebaik-baiknya kita berwudu pakai keran agar mudah dan bisa menghemat air. Karena aturan pokoknya pertama, jangan memboroskan air ketika berwudu. Karena ketika kita boros menggunakan air, ketika itu pula wudu, kata Rasulullah, wudu kita dalam hadisnya termasuk perbuatan yang tidak mulia atau termasuk zalim. Yang kedua, sebaiknya gunakan air dari keran supaya lebih mudah berwudu, juga mudah mengatur air yang keluar. Yang ketiga, Rasul tidak lebih dari 3 kali basuhan atau cucian.
hal ini sebagai upaya beliau justru menghemat air itu sendiri. Keempat, boleh berwudu sekali-sekali, boleh berwudu 2 kali 2 kali, atau maksimalnya 3 kali 3 kali seperti yang pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang derajatnya sahih. Lalu untuk itu Bapak akan memperagakan atau mempraktekkan bagaimana langkah-langkah berwudu, antara penggabungan antara wudu yang sunnah dengan yang wajibnya. Mari kita buktikan dan kita saksikan bersama. Nah, ini adalah praktek untuk melakukan wudu. Pertama kali kita niat di dalam hati, lalu membaca bismillah ya, membaca bismillah. Namun kalau berwudu di tempat yang bersatu dengan tempat BAB, tidak perlu membaca bismillah. Pertama adalah membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan dengan menggosok-gosok sela-sela jari. Lalu berkumur-kumur. Yang kedua, dengan cara menggoyang-goyangkan air di dalam mulut, lalu menumpahkan air tersebut. Lalu gigi bagian luarnya juga digosok-gosok dengan telunjuk. Lalu setelah air digoyang-goyang dalam mulut, dikeluarkan atau ditumpahkan. Yang ketiga, ya, memasukkan air ke dalam hidung ya, lalu menahan air di dalam hidung, lalu disemburkan air tersebut sambil memijit hidung ya, dikeluarkan kotoran yang ada di dalamnya. Nah, ini dilakukan. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa pernah dilakukan oleh Rasulullah itu sekaligus berkumur-kumur langsung dengan memasukkan air ke dalam hidung. Ini caranya ya, langsung airnya dimasukkan ke hidung, beristimsyak ya, sebanyak 3 kali juga. Lalu setelah itu ambil air dengan cara menyeduk dengan tangan kanan dan dengan 2 tangan, lalu tumpahkan air di muka langsung ya. Cuci muka boleh menggunakan 2 tangan, boleh 1 tangan. Ini Bapak pergunakan 2 tangan. Wajah itu dimulai dari ujung kening, tempat tumbuh rambut, kepala sampai ke samping telinga, lalu jangan lupa bagian dagu bawah itu juga tersapu, itu namanya wajah. Lalu dilanjutkan dengan mencuci tangan ya, tangan sampai siku, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku-siku, dimulai bagian kanan 3 kali sampai dengan selesai. Dimulai dengan menggosok-gosok dari ujung jemari sampai ke siku, yang kanan dulu lalu yang kiri sebanyak 3 kali. Lalu sudah sampai selesai, sampai bersih, lalu wamsahu biruusikum, artinya mengusap ya. Nah, jadi airnya diambil dulu, diciduk dengan 2 tangan, lalu ditumpahkan, lalu diusapkan. Wamsahu ya biruusikum, diusapkan ke kepala bukan ke rambut ya. Jadi kepala itu harus kena air, mulai ke depan kepala sampai ke belakang, lalu ke leher, lalu kulit kepala, lalu langsung ke telinga. Kemudian dilanjutkan dengan basuhlah kaki sampai mata kaki, dimulai kaki sebelah kanan dengan menggosok-gosok terutama sela-sela kaki. Lakukan 3 kali, lalu setelah selesai lakukan yang sebelah kirinya. Setelah selesai berwudu sesuai dengan sunnah Rasul, maka kita disunnahkan untuk syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis sahih riwayat Muslim. Bacaan untuk menambah hafalan anak-anak boleh dianjurkan sesuai yang para ulama anjurkan adalah doa Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Wahai Tuhan, jadikanlah aku satu daripada orang-orang yang suka taubat dan satu daripada orang yang suka kepada kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.